Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa mendengarkan tausiah subuh lagi, yang mana pada tausiah subuh kali ini kita membahas tentang sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan di waktu asar. Adakah sunnah yang dapat kita lakukan pada waktu asar dan bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita simak videonya, dan saya sarankan kepada teman-teman semua agar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik-baik, dan juga mendengarkan videonya sampai dengan akhir agar tidak gagal paham. Mari kita dengarkan videonya, mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna min 'ibadikal mukhlasin. Allahumma taqabbal minna ya karim. Jamaah rahmatillah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita, dan yang terbaru adalah ibadah sholat subuh kita. Dan semoga hidupnya kita sebentar setelah menunaikan sholat subuh di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya amal ibadah itu akan menarik teman-temannya. Artinya jika amal suatu ibadah itu salah satu tanda amal ibadah itu diterima, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah setelahnya. Kita berharap demikian. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita, manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjadi Rasul, untuk menjadi Nabi yang kita ikuti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, masih kita akan membahas tentang, atau masih kita akan membaca kitab Al-Minahul 'Aliyah di Bayani Sunnahil Yaumiyah, kitab yang membahas tentang beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa dilaksanakan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil pembahasan tentang waktu zuhur, apa saja amal ibadah yang bisa dilaksanakan pada waktu tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengambil waktu asar, waktu asar dan beberapa ibadah yang bisa kita laksanakan pada waktu asar. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, penulis menyebutkan khamisan waktu asri. Bab yang kelima, waktu asar. Hal yusannu qabla al-'asri syai'un min an-nawafil. Apakah ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah atau sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat asar? Taqaddama al-kalam 'ala sunanir rawatib wa bayanuha. Telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu tentang sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Wa laysa qabla al-'asri minha syai'un, dan dalam 12 rakaat itu ternyata tidak disebutkan sholat sebelum sholat asar maupun setelah sholat asar. Artinya qobliyah dan ba'diyah asar itu tidak termasuk di dalam 12 rakaat yang sholat sunnah rawatib tersebut. Kita ulangi, sholat sunnah rawatib yang 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Dalam 12 rakaat ini ternyata tidak ada disebutkan sholat asar. Wa warada 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi, dan telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sholat sunnah sebelum sholat asar sebanyak 4 rakaat. Ya, ternyata ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari riwayatnya Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi tentang sholat sunnah qobliyah sebelum asar sebanyak 4 kali. Redaksinya telah kita sebutkan barusan, yang mana artinya kita ulangi, rahimallahu ra'an qabla al-'asr shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sholat sunnah sebelum sholat asar sebanyak 4 rakaat. Wa hadzal hadits marwiyun an min turuqin an Abi Dawud at-Tayalisi. Tapi ternyata di sini ada penjelasan tentang salah satu perawi dari hadis ini. Salah satu perawi dari hadis ini yang sebagian mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif dan sebagian mengatakan hadis ini sahih. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wa qad ikhtalafa fi hadzal hadis. Telah berselisih para ulama hadis tentang derajat hadis ini. Fa sahahahu Ibnu Hibban. Adapun yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Hibban yang rahimahullah taala, wa amalahu ghairuhu, dan beberapa ulama hadis yang lain menta'lil atau menyebutkan bahwasanya hadis ini memiliki illah. Hadis ini memiliki penyakit. Illah itu artinya penyakit, dan penyakit hadis itu bisa dari salah seorang perawi. Ya, kita kenal di dalam ilmu hadis itu ada namanya perawi yang thiqah, ya, perawi dan yang seterusnya. Adapun di sini Ibnu Hibban menyebutkan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, dan imam-imam yang lain mendhaifkan hadis ini. Kemudian waqala Ibnu Hatim waqala Ibnu Abi Hatim sami'tu Abi yaqulu. Al-Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan, aku pernah mendengar ayahku mengucapkan, Sa'altu Abul Walid at-Tayalisi, aku pernah bertanya kepada Abu Walid at-Tayalisi tentang hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian beliau pun menjawab, Abu Dawud at-Tayalisi ini atau Abu Walid at-Tayalisi ini menyebutkan da'adha, ya, tinggalkan ini. Faqultu inna Abu Dawud qad rawahu. Kenapa harus meninggalkan hadis ini sedangkan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini? Faqala, ya, maka beliau pun menjawab, kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqulu hafiztu 12 rakaat. Ya, dijawab bahwasanya Ibnu Umar sendiri juga meriwayatkan tentang 12 rakaat tadi. Ya, artinya ketika hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang sholat sunnah, maka penulis di sini menyebutkan salah satu riwayat yang bagaimana membandingkan antara dua riwayat, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih ringan. Maka di sini diambillah yang lebih kuat, yaitu hafidhu 12 rakaat, yang mana di dalam 12 rakaat tadi tidak disebutkan sholat qobliyah sebelum asar. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa amma qabla al-'asri falam yaqul ahadun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri illa fihi dha'fun bal khata'un wa 'alaihi fashawabu wallahu taala a'lam. Kemudian penulis di sini menyebutkan kesimpulan, annahu la yusannu sunnatan muqayyadah qabla al-'asri. Ya, kesimpulan dari penulis di sini bahwasanya sesungguhnya tidak ada riwayat yang kuat tentang sholat sunnah yang berkaitan dengan
waktu sebelum asar atau qobliyah asar itu tidak ada hadis yang cukup kuat. Wa inna ma yabqal amru mutlaqan, akan tetapi hal ini dibiarkan saja mutlak, dibiarkan saja mutlak. Maksudnya apa? Faman syaa yusalli rak'ataini aw akthar min dzalik min qabili at-tatawwu al-mutlaq kama yusalli fi ghairiha min al-awqati wa awqatin nahi falahu dzalik. Maka barang siapa yang ingin sholat sebelum sholat asar, ingin melaksanakan sholat sunnah asar, maka silakan dia melaksanakan sholat sunnah, akan tetapi jangan diniatkan untuk melaksanakan qobliyah asar. Akan tetapi sholat sunnah mutlak saja. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah, akan tetapi tidak dikaitkan dengan waktu asar. Ya. Ini adalah kesimpulan dari penulis. Akan tetapi disebutkan di sini perlu diperhatikan jangan sampai dia sholat di waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang adalah setelah sholat subuh ya sampai terbitnya matahari, dan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Silakan untuk melaksanakan sholat sunnah ya berapapun jumlahnya, 2 rakaat, 4 rakaat, akan tetapi diniatkan itu adalah salah satu sunnah yang mutlak atau sunnah yang tidak dikaitkan dengan suatu waktu tertentu. Akan kalau sholat qobliyah itu kita yakini bahwasanya memang ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan sholat zuhur, qobliyah zuhur, artinya ini adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat zuhur. Akan tapi di sini silakan untuk sholat sunnah ya, akan tapi jangan diyakini bahwasanya itu adalah sholat sunnah sebelum asar. Itu kesimpulan dari penulis. Wa amma syai'un yuqayyadu qabla al-'asri fala. Akan tapi untuk melaksanakan sholat qobliyah asar, ba'da asar itu kurang tepat. Silakan untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak. Coba rahimahillah wa iyyakum jami'an yang 10 menit. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang waktu-waktu berzikir pagi dan petang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.